Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah perpajakan Bu Sindik. Saya Muhammad Sidkin Alfal Rajab, izin untuk mengumpulkan tugas UTS atau memenuhi hasil dari observasi saya yang bertemakan pajak penghasilan pasal 23. Pengertian PPh pasal 23. Pajak penghasilan pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dalam bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21 yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Secara singkat, PPh 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyertaan jasa, hadiah, bunga, dividen, royalti, atau hadiah dan penghargaan, selain yang dipotong di PPh pasal 21. Selanjutnya ada pemotong. PPh pasal 23 terdiri atas apa saja? Yang pertama ada pemotong PPh 23 berbentuk badan. Yang pertama badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Selanjutnya yang kedua ada pemotong PPh 23 oleh orang-orang pribadi. Jadi ini yang di luar bentuk badan, seperti akuntan, arsitek, pejabat pembuat akte tanah, orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa. Wajib pajak orang pribadi ini hanya melakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas sewa selain tanah dan bangunan saja. Next, tarif dan penghasilan yang dikenakan PPh pasal 23. Yang pertama ada tarif PPh 15%. Jumlah dari bruto atas dividen, kecuali pembagian dividen diberikan kepada orang pribadi, maka akan dikenakan bunga, final, dan royalti. Hadiah dan penghargaan kecuali sudah dipotong oleh PPh 21. Yang kedua ada tarif PPh 2% dari jumlah bruto untuk sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah atau bangunan. Yang ketiga, ada tarif PPh 2% dari jumlah bruto untuk imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan. Yang keempat, ada tarif PPh 2% dari jumlah bruto imbalan jasa lainnya, seperti yang diterapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan, dan tarif PPh 2% efektif mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015. Yang kelima, tarif bagi wajib pajak tidak memiliki NPWP. Bagi wajib pajak yang masih belum memiliki NPWP akan dipotong 100% lebih dari tarif PPh pasal 23. Selanjutnya ada pengecualian pemungutan PPh pasal 23. Jadi dari banyaknya beberapa pasal penghasilan dari pasal 23, pajak penghasilan dari pasal 23, ada beberapa pengecualian. Yang pertama ada penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Yang kedua, sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Dividen atau laba yang diterima atau peroleh PT sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, BUMD. Dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: A. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. B. Bagi PT BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. Yang ketiga, ada bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham. Selanjutnya ada saat terutang, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23. Yang pertama ada PPh pasal 23 terutang, pasal akhir bulan dilakukan pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Yang kedua PPh pasal 23 harus disetorkan oleh pemotong pajak selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya bulan saat terutangnya pajak ke bank, persepsi, atau kantor pos Indonesia. Yang ketiga, pemotong PPh pasal 23 diwajibkan menyampaikan SPT masa selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir. Yang keempat, pemotong PPh pasal 23 harus memberikan tanda bukti pemotongan kepada orang pribadi atau badan yang dibebani yang dipotong. Yang kelima, pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23 dilakukan secara desentralisasi. Kesimpulannya, dari hasil observasi yang saya buat adalah pajak penghasilan atau PPh pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan. Selain yang telah dipotong PPh pasal 21,
Dalam melakukan pemotongan PPh pasal 23 terdapat pemotongan pajak yang telah ditentukan oleh Peraturan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 23. Begitu pula dengan tarif dan penghasilan apa saja yang tergolong dapat dipotong PPh Pasal 23, ataupun yang dikecualikan. Makalah di atas juga menunjukkan kapan saat berutang, pelaporan, dan penyetoran PPh Pasal 23 yang telah ditentukan undang-undang. Mungkin sekian dari saya, sekian hasil observasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.